Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh dari bakteri fotosintesis saya yang berasal dari telur keong emas. Dari warna airnya itu sudah berwarna merah kehitaman atau berwarna merah marron seperti ini. Jadi ini sudah siap untuk kita gunakan atau aplikasikan. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman semua cara kita membuat bakteri fotosintesis atau biasa kita sebut PSB yang berbahan utama telur keong emas dan penyedap rasa atau biasa kita sebut misin atau MSG. Kita ketahui bersama bahwa bakteri fotosintesis atau PSB yang kita buat berasal dari telur keong emas dan misin merupakan salah satu nutrisi atau unsur hara yang sangat baik untuk tanaman. Sebelum saya memperlihatkan kepada para sahabat cara kita membuat bakteri fotosintesis yang berasal dari bahan utama telur keong emas dan misin, terlebih dahulu di sini saya akan berikan penjelasan apa kandungan yang terdapat pada telur keong emas dan misin, dan nantinya juga saya akan berikan penjelasan apa manfaat bakteri fotosintesis yang kita buat dari telur keong emas dan misin bagi tanaman. Yang pertama saya akan menjelaskan apa kandungan yang terdapat pada telur keong emas. Dari hasil analisis Proximat kandungan telur keong emas yaitu yang pertama untuk kadar air sekitar 75,55 plus minus 3,20%. Kemudian yang kedua, telur keong emas mengandung kadar protein sekitar 3,32 plus minus 0,22%. Kemudian yang ketiga, telur keong emas mengandung kadar lemak sekitar 0,19 plus minus 0,00%. Dan yang keempat atau yang terakhir, telur keong emas mengandung kadar karbohidrat sekitar 7,12 plus minus 0,11%. Itulah tadi beberapa kandungan yang terdapat pada telur keong emas. Kemudian di sini juga kita perlu ketahui bersama bahwa telur keong emas juga mengandung mineral makro dan mikro. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan kepada para sahabat kandungan mineral makro yang ada pada telur keong emas. Dari beberapa hasil penelitian, kandungan mineral makro yang ada pada telur keong emas yaitu yang pertama kalsium, di mana untuk kalsium itu sekitar 17.925,18 plus minus 116,64 ppm. Kemudian kandungan mineral makro yang kedua yaitu natrium, di mana untuk natrium itu sekitar 402,92 plus minus 4,55 ppm. Kemudian kandungan mineral makro yang ketiga yaitu fosfor, di mana untuk fosfor itu sekitar 197,28 plus minus 0,33 ppm. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kandungan mineral makro yang terdapat pada telur keong emas adalah magnesium, di mana untuk magnesium di sini sekitar 112,29 plus minus 0,36 ppm. Dari empat kandungan mineral makro yang telah saya sebutkan tadi, kandungan yang paling tertinggi yaitu kalsium. Mengapa di sini telur keong emas sangat tinggi kalsiumnya? Karena kita ketahui bersama bahwa telur keong emas memiliki cangkang. Itulah tadi penjelasan saya tentang kandungan mineral makro pada telur keong emas. Kemudian yang berikutnya saya akan berikan penjelasan kandungan mineral mikro yang ada pada telur keong emas. Dari beberapa hasil penelitian kandungan mineral mikro yang ada pada telur keong emas yaitu yang pertama tembaga, di mana untuk tembaga itu sekitar 10,16 plus minus 0,33 ppm. Kemudian kandungan mineral mikro yang kedua yaitu besi, di mana untuk besi di sini sekitar 7,83 plus minus 0,14 ppm.
Kemudian kandungan mineral mikro yang ketiga atau yang terakhir yaitu seng. Di mana untuk seng di sini sekitar 5,28 plus minus 0,05 ppm. Baik, itulah tadi beberapa kandungan mineral mikro yang ada pada telur keong emas. Kemudian yang berikutnya saya akan berikan penjelasan kepada para sahabat kandungan hara yang terdapat pada misin atau MSG. Adapun kandungan hara yang terdapat pada misin atau MSG yaitu yang pertama zat besi, kemudian yang kedua sulfur, yang ketiga kalsium, yang keempat magnesium, yang kelima molibdenum, yang keenam natrium, yang ketujuh fosfor, yang ke-8 kalium, dan yang ke-9 atau yang terakhir adalah nitrogen. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, itulah tadi beberapa penjelasan saya tentang kandungan yang terdapat pada telur keong emas dan misin. Kemudian yang berikutnya saya akan berikan penjelasan kepada para sahabat apa manfaat bakteri fotosintesis atau PSB yang kita buat dari bahan utama telur keong emas dan misin. Adapun manfaat dari bakteri fotosintesis yang kita buat dari bahan utama telur keong emas dan misin yaitu yang pertama dapat membantu akar tumbuh lebih cepat dan lebih kuat. Kemudian yang kedua dapat mengurangi stres pada bibit. Kemudian yang ketiga dapat mengurangi infeksi jamur atau bakteri patogen pada akar atau biji. Kemudian yang keempat, tanaman tumbuh lebih cepat. Kemudian yang kelima, dapat mencegah kerontokan bunga dan buah. Kemudian yang keenam, dapat mencegah penyakit dan serangga pada buah. Kemudian yang ketujuh, dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan hasil panen. Kemudian yang kesembilan, menambah unsur mineral dan mencegah tanah menjadi asam. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu membantu menghilangkan gas hidrogen sulfida atau gas beracun di dalam tanah yang dapat meracuni akar. Baik, itulah tadi beberapa manfaat bakteri fotosintesis yang berasal dari telur keong emas dan micin. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita membuat bakteri fotosintesis yang berasal dari telur keong emas dan misin. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan telur keong emas. Ini contoh dari telur keong emas, bisa kita lihat para sahabat. Kemudian adapun contoh dari keong emasnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita siapkan misin atau biasa juga kita sebut MSG. Kemudian yang berikutnya kita siapkan piring mangkok. Di mana untuk piring mangkok di sini kita gunakan untuk mengaduk nantinya bahan yang akan kita buat bakteri fotosintesis. Bagi para sahabat yang tidak memiliki mangkok, silakan menggunakan tempat wadah lainnya. Kemudian yang berikutnya kita siapkan sendok, di mana nantinya sendok di sini kita gunakan untuk mengaduk bahan yang akan kita lakukan pencampuran dan menakar bahan yang akan kita buat bakteri fotosintesis. Kemudian yang berikutnya kita siapkan botol, di mana untuk botol nantinya di sini kita gunakan untuk menyimpan dari bakteri fotosintesis yang telah kita buat. Adapun untuk ukuran botol di sini saya menggunakan 1,5 liter atau 1.500 ml. Untuk botol atau tempat yang kita menyimpan nanti dari bakteri fotosintesis yaitu kita gunakan botol yang transparan seperti ini, agar nanti dari penyinaran matahari itu bisa terjadi dengan baik. Kemudian yang berikutnya kita siapkan air. Adapun air yang bisa kita gunakan yaitu air sumur, air kali atau air kolam. Saya sarankan di sini untuk air itu jangan kita menggunakan air PDAM, karena biasanya air PDAM mengandung zat kaporit atau zat kimia. Kita juga bisa gunakan air PDAM atau air PAM, namun kita harus endapkan dulu sekitar
1 atau 2 malam. Dan yang terakhir kita siapkan timba, di mana nantinya timba di sini kita gunakan untuk mengisi air pada botol yang akan kita lakukan pencampuran dengan PSB yang kita buat. Baik, itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita membuat bakteri fotosintesis yang berasal dari bahan utama telur keong mas dan micin. Langkah pertama, kita ambil telur keong mas sekitar kurang lebih 200 gram, atau nanti di sini untuk saya gunakan itu sekitar 10 sendok. Setelah kita sudah siapkan telur keong mas seperti ini, kemudian kita ambil mesin atau MSG untuk kita lakukan pencampuran. Adapun untuk takaran yang saya gunakan dari sekitar 200 gram telur keong mas ini, nantinya itu saya menggunakan sekitar 2 sendok makan. Kemudian kita lakukan pengadukan atau pencampuran, di mana untuk pengadukan di sini kita lakukan itu sampai dari telur keong mas di sini benar-benar hancur. Untuk kita lakukan pencampuran seperti ini bisa juga kita menggunakan blender. Ini bisa kita lihat para sahabat dari telur keong mas yang saya lumatkan seperti ini. Setelah telur keong mas sudah kita lakukan pencampuran dan pelumatan, kemudian kita simpan di botol. Adapun untuk jumlah botol yang kita gunakan dari bahan yang kita buat sekitar 200 gram telur keong dan 2 sendok makan micin, saya menggunakan 4 botol. Jadi nanti para sahabat tinggal membandingkan sendiri apabila ingin membuat lebih banyak lagi. Adapun untuk pengisian bahan nantinya di sini kita takar merata dari setiap botol. Setelah semua telur keong mas sudah kita masukkan dalam botol, kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengisian air pada botol. Adapun untuk pengisian air nantinya di sini jangan sampai penuh kita lakukan. Kita sisakan rongga sebagian agar nanti mudah kita lakukan pengocokan pada bahan yang akan kita lakukan pencampuran. Setelah telur keong mas sudah kita lakukan pencampuran dengan air, kemudian kita lakukan pengocokan. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, inilah bakteri fotosintesis yang saya buat. Kemudian dari bakteri fotosintesis yang telah kita buat, kita simpan di tempat yang terbuka atau yang terkena full sinar matahari langsung. Adapun untuk bakteri fotosintesis yang kita buat sudah bisa berhasil itu sekitar 3-4 minggu. Kemudian adapun nantinya ciri-ciri dari bakteri fotosintesis kita sudah berhasil, ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh dari bakteri fotosintesis saya yang berasal dari telur keong mas. Dari warna airnya itu sudah berwarna
merah kehitaman atau berwarna merah marron seperti ini. Jadi ini sudah siap untuk kita gunakan atau aplikasikan ke tanaman. Adapun untuk dosis yang bisa kita gunakan dari PSB yaitu sekitar 250 sampai 350 ml. Kita campur dengan air sekitar 15 sampai 20 liter. Adapun untuk aplikasi bisa kita lakukan melalui penyemprotan atau melalui pengocoran di sekitaran tanaman kita. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita membuat bakteri fotosintesis yang berasal dari bahan utama telur keong emas dan misin. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman.